Gue mau mulai dengan satu kalimat yang mungkin bikin gak nyaman, tapi penting. Kejahatan itu gak kenal kelas sosial. Yang beda cuma gaya dan fasilitasnya. Orang miskin, hiburannya apa? Ya, kopi sachet, rokok ketengan, scrolling TikTok sambil rebahan. Orang kaya? Kalau bosen, mereka bikin pulau. Nah, dari sinilah kita masuk ke cerita yang namanya Epstein Files. Jeffrey Epstein itu siapa? Dia bukan artis, bukan pejabat, bukan ilmuwan. Tapi entah kenapa, temennya presiden, pangeran, miliarder, dan orang-orang yang fotonya selalu pakai jas mahal. Ini orang kaya tanpa profesi yang jelas. Kayak, kerja apa sih dia? Jawabannya, networking. Iya, networking, tapi versi gelap. Epstein ini punya pulau pribadi, dan ini penting ya. Kalau orang udah punya pulau pribadi, itu bukan buat mancing. Pulau itu isinya apa coba? Bukan resort keluarga, bukan tempat healing ala influencer, tapi tempat pesta seksual dengan korban di bawah umur. Dan korbannya? Anak-anak. Direkrut, dimanipulasi, dijanjikan uang, masa depan, bahkan mimpi palsu. Terus kenapa disebut Epstein Files? Karena setelah kasusnya meledak, mulai kebuka dokumen, catatan penerbangan, daftar tamu, email dan relasi yang nunjukin Epstein nggak sendirian. Ada banyak nama besar yang sering nongkrong di lingkarannya. Dan tenang, bukan berarti semua bersalah. Tapi kalau namanya ada di daftar tamu pulau pedofil, ya wajar dong publik nanya. Ini bukan pengadilan, ini akal sehat. Yang bikin tambah absurd, Epstein akhirnya ditangkap, lalu meninggal di penjara. Resminya, bunuh diri. Tapi kamera mati, penjaga tidur. Dan satu hal yaitu penjara super ketat, tapi kok bisa kecolongan? Makanya muncul satu kalimat legendaris internet, Epstein didn't kill himself. Itu bukan teori konspirasi, itu ekspresi frustasi publik. Epstein Files ini penting bukan karena gosip, tapi karena nunjukin suatu hal. Uang bisa beli hukum, tapi kadang lupa beli logika. Kekuasaan bikin orang ngerasa kebal, sampai lupa mereka tetap manusia dan bisa busuk. Orang miskin kalau rusak, rusaknya di warung kopi. Orang kaya kalau rusak, rusaknya internasional. Dan yang paling nyesek, korban-korbannya sering tenggelam di balik nama besar. Padahal mereka bukan angka, bukan statistik, tapi manusia yang hidupnya dihancurkan. Jadi Epstein Files itu apa? Bukan sekedar dokumen, itu cermin. Cermin bahwa moral tanpa batas kekuasaan itu rapuh. Dan ketika orang terlalu kaya, hal paling mahal yang hilang justru rasa kemanusiaan.